48. Pergi. Sebulan telah berlalu setelah kejadian kesalahpahaman yang terjadi antara Wisnu dan Reno. Sejak saat itu, adik sepupu Wisnu tersebut tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Dia tiba-tiba tidak ada kabar. Jessie bahkan sangat heran kenapa saudaranya itu tidak dapat dihubungi sama sekali. Dia mencoba bertanya kepada Wisnu, tetapi laki-laki itu justru memberikan jawaban yang aneh menurut Jessie. "Kamu gak perlu bertanya tentang orang itu ke kakak." Begitu balasan yang Wisnu ucapkan kepada Jessie tentang Reno. "Kakak kenapa sih?" Gitu banget jawabannya. "Kakak ada masalah apa dengan Reno?" Jessie tidak mengerti dengan sikap kakaknya. "Gak ada, tapi lagi kesel aja sama tuh anak." Wisnu segera menjauh dari Jessie karena tidak ingin mendengar pertanyaan berikutnya dari adiknya tersebut. Wisnu juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba merasa kesal terhadap Reno. Dia sadar kalau dirinya tidak mungkin cemburu melihat kedekatan Reno dengan Sarah karena baginya sang istri hanya pelarian semata. Saat ini Wisnu bahkan ingin meminta Sarah agar segera keluar dari rumah sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Jika Sarah belum juga hamil, wanita itu harus meninggalkan tempat tinggal keluarga Wisnu. Wisnu telah membicarakan rencananya tersebut kepada kedua orang tuanya. Laki-laki itu memberikan penjelasan kalau Sandra telah kembali dan akan segera menjadikan wanita itu sebagai pengganti Sarah. "Dulu papi dan mami meminta saya segera menikah karena ingin mendapatkan cucu. Tapi kenyataannya sekarang Sarah belum mampu mewujudkan harapan itu." Wisnu mengingatkan tentang niat orang tuanya hingga dia harus menikahi Sarah kala itu. Perbincangan itu terjadi tadi malam di ruang keluarga. "Jadi, maksud kamu apa?" tanya Bu Siska penasaran. "Saya akan meminta Sarah agar pergi dari rumah ini. Sandra akan segera menggantikan posisinya." Wisnu pun mengutarakan niatnya. "Apa kamu serius? Ini akan menyakiti Sarah." Pak Wildan tidak mengerti dengan jalan pikiran anaknya. "Bukannya papi ingin segera punya cucu?" tanya Wisnu kepada ayahnya. "Tapi papi tidak ingin menyakiti Sarah. Dia anak baik." "Papi kamu benar, nak. Bagaimana nasib Sarah selanjutnya jika pergi dari rumah ini? Dia masih muda, tapi harus berpisah dari suaminya." Bu Siska juga merasa keberatan dengan rencana anaknya. "Sebenarnya tujuan papi dan mami apa sih meminta saya nikah buru-buru 4 bulan yang lalu? Bukankah ingin memiliki cucu? Tapi kenyataannya saat ini Sarah belum hamil, jadi saya nggak butuh dia lagi. Dia tidak mampu memberikan penerus untuk keluarga ini." Wisnu tetap bersikeras untuk mengusir Sarah dari rumah keluarganya. "Benar kalau papi dan mami ingin punya cucu, tapi caranya nggak seperti ini, nak." Bu Siska mencoba memberikan pengertian kepada putranya. "Terus, kenapa papi dan mami hampir setiap hari menanyakan hal yang sama pada saya selama ini? Selalu bertanya, kapan Sarah hamil? Itu artinya apa, Pi? Mi?" Wisnu merasa kesal dengan jawaban pembelaan yang diberikan kedua orang tuanya terhadap Sarah. "Kamu benar-benar gak mikirin perasaan Sarah? Kenapa kamu setega ini, hah?" Pak Wildan pun menaikkan suaranya. "Saya nggak peduli, Pi. Saya akan tetap dengan niat saya, segera membawa Sandra ke rumah ini. Saya hanya mencintainya. Dia yang akan melahirkan penerus untuk keluarga ini." Wisnu merasa kecewa dengan sikap kedua orang tuanya. Dia segera beranjak dari ruang keluarga menuju garasi. Laki-laki itu pun melajukan mobilnya karena ingin bertemu dengan Sandra. Wisnu dan kedua orang tuanya tidak mengetahui kalau Sarah tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Saat itu, Sarah merasa mual. Sebelumnya, dia sedang asik menonton acara favoritnya di ruang TV. Sarah ingin ke kamar mandi dan harus melewati ruang keluarga. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat kedua mertuanya dan Wisnu sedang berbincang serius. Dia pun akhirnya mendengar isi pembicaraan tersebut. Hati Sarah sangat sakit menerima kenyataan pahit itu. Dia pun mengurungkan niatnya ke dapur. Dia akhirnya memilih memasuki kamar
untuk menumpahkan rasa perih yang dirasakan. Sarah menangisi takdir yang menimpa dirinya. Pagi ini, Sarah kembali melaksanakan kegiatannya seperti biasa. Dia membantu Biinah menyiapkan sarapan dan turut menikmati makan bersama keluarga sang suami di meja makan. Tidak ada yang tahu apa yang Sarah pikirkan saat ini. Setelah mendengar pembicaraan kedua mertuanya dan sang suami tadi malam, Sarah segera mengemasi barang-barangnya. Dia akan memenuhi permintaan Wisnu agar segera meninggalkan rumah yang telah memberinya banyak kenangan selama 4 bulan ini. Sarah telah memikirkan jawaban yang akan dia berikan kepada ayahnya nanti. Namun Sarah tetap ingin mengatakan kebenaran dan kenyataan kepada sang ibu. Hanya Bu Ratna yang mengetahui apa yang terjadi terhadap putrinya. "Pi, Mi, saya ingin berpamitan. Saya akan pulang ke rumah ayah dan ibu hari ini." Sarah membuka suara setelah dirinya selesai menikmati sarapan. "Maksudnya apa, sayang? Kamu merindukan orang tuamu?" Bu Siska sangat heran mendengar ucapan sang menantu. "Iya, Mi. Lagipun, sudah waktunya saya pergi. Ini sesuai dengan yang Mas Wisnu katakan sebulan yang lalu. Saya akan mewujudkan harapan Mas Wisnu." Sarah berusaha tegar menyampaikan kalimat yang mengisahkan dadanya. "Secepat ini Sarah pergi dari rumah ini, Nak." Bu Siska melihat ke arah Wisnu. "Justru bagus, Mi. Walaupun saya belum memintanya pergi, tapi dia bisa mikir sendiri." Wisnu justru memberikan jawaban dengan santai. Tiba-tiba Sarah kembali merasa mual seperti tadi malam. Dia segera beranjak menuju kamar mandi. Setelah itu dia kembali ke meja makan untuk menyalami kedua mertuanya. Sarah berpikir sudah saatnya dirinya meninggalkan rumah keluarga Wisnu sekarang. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Bu Siska kepada Sarah dengan wajah heran. "Saya mual, Mi. Mungkin masuk angin karena semalaman gak tidur." Sarah merasa yakin kalau dirinya sedang masuk angin. "Kenapa sampai gak tidur?" tanya Bu Siska penasaran. "Gak apa-apa, Mi." Sarah tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada sang ibu mertua. Dia tidak mampu terpejam tadi malam karena mengingat dirinya akan berpisah dengan Wisnu. "Perginya ditunda aja. Kamu istirahat dulu." Bu Siska memberikan saran. "Biarin aja pergi sekarang, Mi. Kenapa harus ditunda?" Tiba-tiba Jessie membuka suara. "Jessie, kenapa kamu gak punya perasaan? Kamu juga perempuan, seharusnya mengerti posisi Sarah." Pak Wildan tidak terima dengan sikap Jessie. "Nggak apa-apa, Pi. Saya pergi sekarang. Saya akan naik taksi." Sarah pun mencium punggung tangan kedua mertuanya secara bergantian. Dia juga mengulurkan tangan kepada Wisnu dan Jessie, tetapi ditepiskan. Sarah tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut karena sang suami benar-benar tidak mengharapkan dirinya. Dia pun berjalan menuju kamar untuk mengambil tas yang telah dipersiapkan, lalu melangkah keluar dari rumah itu. Sarah pun memesan taksi online, kemudian melangkah menuju pintu gerbang rumah keluarga suaminya. Biinah ternyata mengikuti menantu majikannya tersebut. Wanita itu langsung memeluk Sarah sambil menitikkan air mata. "Bibi, kenapa?" Sarah melepas pelukan lalu memegang kedua lengan Biinah. "Non Sarah mau kemana?" Biinah tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Air matanya masih tetap jatuh membasahi pipi. "Saya kangen sama ayah dan ibu." Sarah memberikan alasan. "Non Sarah nggak perlu bohong. Bibi sudah tahu semuanya." Biinah memegang pipi wanita cantik yang selalu bersedia membantu pekerjaannya selama ini. "Bibi tahu apa?" Sarah tidak mengerti apa maksud asisten rumah tangga di rumah keluarga suaminya tersebut. "Non Sarah ingin meninggalkan rumah ini untuk selamanya, kan?" Wanita itu masih tetap menangis. "Bibi jangan nangis. Kalau ada kesempatan, kita pasti akan bertemu lagi. Saya pergi ya, Bi." Sarah melihat taksi pesanannya telah tiba di depan pintu gerbang. Sarah mencium punggung tangan Biinah. Setelah itu dia melangkah memasuki taksi. Dia menoleh ke arah teras rumah sang suami sebelum taksi meluncur. Ternyata kedua mertuanya
melambaikan tangan kepada wanita pemilik mata sendu tersebut. "Jalan, Pak." Sarah pun meminta sopir taksi tersebut agar menjalankan kendaraan roda 4 yang akan membawanya pergi dari rumah keluarga suaminya. Sarah melambaikan tangan kepada Bu Inah dan kedua mertuanya. Dia pun menangis meninggalkan istana itu. Akhirnya, Sarah berpisah dengan keluarga yang kini telah dia sayangi. Perpisahan itu sangat menyakitkan baginya. Dia tidak pernah menyangka akan meninggalkan rumah Wisnu saat usia pernikahan mereka baru memasuki 4 bulan. Hubungan kekeluargaan yang telah terjalin kini telah berakhir karena Sarah dianggap tidak mampu memenuhi janjinya kepada Wisnu. 4 bulan pernikahan Sarah dengan sang suami, tetapi belum menunjukkan pertanda kalau wanita itu akan hamil. Tiba-tiba Sarah mengingat sesuatu yang selama ini tidak terpikirkan. "Sudah hampir 3 bulan saya nggak datang bulan. Ada apa ini?" Begitu batin Sarah. Ada apa dengan Sarah? Apakah Sarah hamil?